Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Eli Bardiansa, SSI, MSI, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Widiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review yang telah saya lakukan. Adapun judul jurnal yang telah saya review yaitu berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, sebuah perkenalan. Dan penulis jurnal tersebut yaitu Ahmad Lubabul Syadik dan penerbit jurnal yaitu Jurnal Ekonomi Syariah Volume 2 nomor 2 September 2017. Pada dasarnya, pada pembiayaan syariah, manajemen yang efektif sangat ditekankan. Mengapa? Karena pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting yang menghasilkan sumber pendapatan utama dan mendukung kelangsungan bisnis bank. Maka perlu adanya manajemen yang efektif untuk memastikan distribusi dana yang efisien dan efektif kepada pelanggan. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan bank syariah. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah merupakan sebuah proses manajemen yaitu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan yang dilakukan terhadap sumber daya oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang mana dalam hal ini pemberian fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Adapun tujuan dari pembiayaan, pada dasarnya tujuan ini dilakukan terkait dengan stakeholder. Yang pertama sebagai pemilik, di mana tujuan dari pemilik ini dari sumber pendapatan yang diperoleh, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. Selanjutnya, sebagai pegawai, di mana para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. Dan untuk ketiga, yaitu masyarakat, di mana masyarakat ini terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama pemilik dana, di mana pemilik dana sebagai pemilik berharap untuk mendapatkan bagian dari keuntungan atas dana yang mereka investasikan. Selanjutnya yaitu debitur atau debitur yang bersangkutan, di mana debitur tersebut berharap untuk mendapatkan bantuan dalam menjalankan usahanya. Dan yang ketiga ada masyarakat. Pada umumnya masyarakat dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan melalui pembiayaan. Untuk selanjutnya yaitu pemerintah, di mana pemerintah berharap dapat terbantu dalam mendanai pembangunan negara dan juga dapat memperoleh pendapatan pajak dari bank. Dan yang terakhir, bank itu sendiri, di mana penghasilan dari penyaluran pembiayaan itu diharapkan dapat digunakan untuk meneruskan dan mengembangkan bisnis bank, sehingga bank dapat terus bertahan dan juga memperluas jangkauannya. Untuk selanjutnya yaitu fungsi pembiayaan, di mana terdapat 5 fungsi pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan daya guna barang. Dan yang ketiga, meningkatkan atau meninggikan peredaran uang. Dan yang keempat, meningkatkan kegairahan berusaha. Dan yang terakhir, sebagai stabilitas ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu komponen manajemen pembiayaan bank syariah, di mana komponen manajemen pembiayaan bank syariah ini terdiri dari 4 komponen. Untuk komponen yang pertama yaitu mengenai perencanaan pembiayaan, di mana pada perencanaan pembiayaan ini dilakukan 3 step atau 3 bagian. Yang pertama yaitu penetapan target pembiayaan. Jadi dalam perencanaan ini ditetapkan terlebih dahulu presentasi dari jual beli, bagi hasil dan sewa atau sewa beli. Dan yang kedua yaitu segmentasi pembiayaan, di mana dalam perencanaan ini sebelum melakukan pembiayaan, manajemen atau para atau pihak bank akan melakukan segmentasi pasar pembiayaan terlebih dahulu, di mana dalam segmentasi pasar ini meliputi individu dan juga koperasi. Untuk yang ketiga yaitu strategi pembiayaan,
Tentunya dalam perencanaan, strategi itu merupakan hal yang penting karena dapat melancarkan ataupun melancarkan kegiatan dari proses pembiayaan di mana dalam strategi pembiayaan ini yaitu menentukan mitra kerjasama, cross-selling, promosi, dan produk development. Untuk komponen yang kedua yaitu organisasi pembiayaan, di mana terdiri dari komite kebijakan pembiayaan, komite pembiayaan, ALCO atau Asset Liability Committee, marketing pembiayaan, support pembiayaan, operasional pembiayaan, dan juga pengawasan. Untuk komponen yang ketiga merupakan proses pembiayaan. Jadi pada dasarnya dalam proses pembiayaan ini merupakan wewenang atau tugas dari organisasi pembiayaan, di mana di sini sebagai contoh misalnya adalah tugas komite kebijakan pembiayaan, di mana tugas komite kebijakan pembiayaan ini menetapkan batas wewenang persetujuan pembiayaan, menetapkan proses persetujuan pembiayaan, menetapkan maksudnya menetapkan format akad pembiayaan dan menetapkan persetujuan pencarian dana pembiayaan. Selanjutnya untuk komponen yang terakhir yaitu monitoring pembiayaan, di mana dalam tahap ini dilakukan pengawasan terhadap pencapaian target pembiayaan dan juga pengawasan terhadap proses pembiayaan. Selanjutnya memasuki materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pembiayaan bank syariah, di mana terdapat 3 jenis pembiayaan bank syariah. Mohon maaf, maksudnya terdapat 6 jenis pembiayaan bank syariah. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah, di mana pembiayaan modal kerja syariah ini merupakan pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan pembiayaan modal kerja syariah ini juga terbagi lagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu PMK Mudorobah atau pembiayaan modal kerja Mudorobah, di mana pada PMK Mudorobah ini perjanjian antara pihak yang menyediakan dana atau saibul mal dan pihak yang mengelola dana atau mudarib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, yang mana nanti keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Untuk jenis yang kedua yaitu PMK Istisna, di mana PMK Istisna ini merupakan perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan juga penjual. Untuk yang ketiga yaitu PMK Salam, yaitu perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan juga pembayaran harga terlebih dahulu. Untuk yang keempat yaitu PMK Murabahah. Pada PMK Murabahah ini perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antar bank syariah dan juga nasabah. Untuk yang kelima yaitu PMK Ijaroh, di mana PMK Ijaroh ini merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Untuk jenis pembiayaan bank syariah yang kedua yaitu pembiayaan investasi syariah, di mana pembiayaan investasi ini merupakan bentuk pemberian dana kepada pihak nasabah untuk tujuan menambah modal guna melakukan rehabilitasi, perluasan usaha atau pendirian proyek baru. Untuk jenis yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif syariah, di mana pembiayaan konsumtif syariah ini merupakan pemberian dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan tidak memiliki nilai investasi jangka panjang.
Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumsi ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pembiayaan konsumen akad murabahah, pembiayaan konsumen akad IMBT, pembiayaan konsumen akad ijaroh, pembiayaan konsumen akad istisna, dan juga pembiayaan konsumen akad qard dan ijaroh. Untuk selanjutnya yaitu pembiayaan sindikasi, di mana pembiayaan sindikasi ini merupakan jenis pembiayaan yang beberapa lembaga keuangan bank memberikan pembiayaan untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini umumnya diberikan kepada nasabah korporasi dengan nilai transaksi yang besar. Adapun jenis pembiayaan sindikasi ini terdiri ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, lead syndication, yaitu merupakan kelompok bank yang membiayai proyek bersama-sama dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Yang kedua, club deal, di mana pada jenis yang kedua ini merupakan kelompok bank yang membiayai proyek bersama-sama tetapi tidak memiliki hubungan bisnis yang terkait dengan penyatuan modal. Untuk yang ketiga yaitu subsyndication, di mana bentuk sindikasi antara dua bank yang tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Untuk jenis pembiayaan bank syariah yang ketiga yaitu pembiayaan berdasarkan takeover, di mana pembiayaan yang timbul akibat dari takeover terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Untuk yang terakhir yaitu pembiayaan letter of credit, di mana pembiayaan letter of credit ini merupakan pembiayaan yang memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah, di mana sektor pembiayaan yang akan diberikan oleh bank syariah ditentukan bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Adapun proses pemberian pembiayaan meliputi yang pertama surat permohonan pembiayaan dan juga proses evaluasi, di mana surat permohonan pembiayaan ini berisi permintaan jenis pembiayaan, durasi, limit, dan sumber pelunasan, serta dilampiri dokumen pendukung seperti identitas, legalitas, dan juga kepemilikan agunan. Untuk yang kedua, proses evaluasi, di mana bank syariah akan melakukan proses evaluasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan juga aspek lainnya untuk memperoleh hasil analisis yang cermat dan juga akurat. Dan langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dilakukan ke dalam 2 tahapan, yaitu sebelum realisasi pembiayaan dan juga setelah realisasi pembiayaan. Di mana sebelum realisasi pembiayaan, bank akan menutup asuransi atau mengikatkan agunan jika perlu. Setelah tahap ini selesai, baru pembiayaan dapat diberikan. Dan untuk yang kedua yaitu setelah realisasi pembiayaan, di mana bank akan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan permohonan atau persetujuan dan tidak digunakan untuk tujuan lain. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, di mana dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan, pihak marketing bank syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip utama yang terkait dengan kondisi calon nasabah serta secara keseluruhan. Nah, prinsip-prinsip penilaian dalam perbankan syariah itu dikenal dengan 5C plus 1S, yaitu yang terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, condition, dan juga syariah. Di mana karakter ini atau menilai karakter calon penerima pembiayaan perlu dievaluasi untuk memperkirakan kemampuan memenuhi kewajibannya. Untuk yang kedua, capacity, di mana capacity ini merupakan kapasitas penerima pembiayaan diukur berdasarkan catatan prestasi dan pengamatan di lapangan. Dan untuk yang ketiga, kapital atau modal yang dimiliki calon penerima pembiayaan juga perlu diperhatikan dalam penilaian. Dan yang keempat,
kolateral, di mana jaminan atau kolateral ini harus dipertimbangkan sebagai pengganti kewajiban jika terjadi resiko kegagalan pembiayaan atau kegagalan pembayaran. Untuk yang kelima yaitu condition, di mana kondisi ekonomi yang spesifik harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir yaitu syariah, di mana penilaian juga dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai tidak melanggar syariah. Untuk materi selanjutnya yaitu batas-batas pemberian pembiayaan. Pada dasarnya, penentuan batas penyaluran pembiayaan suatu bank syariah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun isi undang-undang tersebut yaitu yang pertama mengenai untuk peminjam dari pihak tidak terkait, batas maksimum pemberian pembiayaan adalah 30% dari modal bank syariah. Dan juga yang kedua, untuk pihak terkait, pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih, batas maksimum pemberian pembiayaan yaitu sekitar 20% dari modal bank syariah. Selanjutnya kebijakan pemberian pembiayaan pada bank syariah. Pada dasarnya kebijakan pemberian pembiayaan pada bank syariah itu didasarkan pada dua kebijakan. Yang pertama kebijakan otoritas moneter dan juga kebijakan internal bank. Dalam pembiayaan juga hal yang diperhatikan untuk menentukan batas maksimum pemberian pembiayaan adalah operasionalnya. Untuk selanjutnya yaitu kontribusi akademik, di mana kontribusi akademik dari jurnal tersebut adalah memberikan pengetahuan serta pandangan baru terkait bagaimana bank syariah memanage pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabahnya. Untuk selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari jurnal yang telah saya review, yaitu yang pertama, yaitu terkait teori yang dibahas itu beragam dan juga terperinci. Dan juga penulisan jurnal itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu kekurangan. Adapun kekurangan jurnal yang telah saya review ialah dalam penulisan paragrafnya masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dan juga dalam penulisannya masih terdapat penempatan tanda baca yang kurang tepat. Jadi selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal tersebut ialah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melibatkan penyediaan uang atau tagihan dengan persetujuan antara bank dan juga pihak lain, di mana pihak yang dibiayai itu wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Analisis pembiayaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dikembalikan oleh nasabah dan pemantauan serta pengawasan pembiayaan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman serta mencapai tujuan dari pembiayaan tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.